Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya di Berendo Ruang Konsultasi. Langsung aja kita lanjutkan terkait dengan medical check up ya pemirsa. Nah mungkin saya bertanya ke Dokter Lisda terkait dengan pemeriksaan medical check up di puskesmas dok. Untuk di puskesmas itu bisa dilakukan apa aja ya dok untuk masyarakat di rumah? Oke, jadi kalau puskesmas ini yang harus masyarakat tahu dia adalah vaskes primer gitu ya. Jadi vaskes pertama yang otomatis pasti pemeriksaannya juga sangat-sangat terbatas gitu. Tetapi tetap ada beberapa kondisi di mana misalnya terutama paling banyak itu kasusnya individunya itu untuk kepentingan melengkapi berkas, untuk kepentingan melamar kerja misalnya, atau untuk kepentingan misalnya administrasi lomba, anak-anak mau lomba karate, anak-anak mau ikut lomba O2SN, FLS 2N dan lain sebagainya. Nah biasanya yang sifatnya administratif kayak gini itu dia memperbolehkan suratnya itu dikeluarkan di tingkat vaskes primer aja nih Syifa, artinya boleh di puskesmas. Jadi dokter yang ada di puskesmas bisa mengeluarkan surat keterangan sehat berdasarkan hasil medical check up. Nah, medical check up yang kita lakukan itu dia ada format khusus nih sih Pak. Jadi biasanya kita nggak membedakan karena memang ada formnya. Biasanya itu terdiri dari tekanan darah, berat badan, golongan darah, buta warna. Memang buta ini kayaknya hal yang wajib ya dok ya. Itu disamaratakan sih ya. Itu formnya dari instansinya iya, ya dok ya? Memang dari FKTP-nya seperti itu formnya. Jadi nanti biasanya dokternya ngisi terus tanda tangan pakai cap gitu. Nah itu biasanya yang paling dasar sih buta warna tadi memang masuk sih di Paskes juga. Rata-rata memang itu akan dilakukan pemeriksaan tentang buta warna, termasuk tinggi badan dan berat badan. Satu lagi juga tekanan darah. Nah itu tadi salah satunya tekanan darah itu kita harus sesuai kondisi saat diperiksa. Jadi nggak bisa karena kadang di Paskes primer itu dok kita ketemu pasiennya bujuk-bujuk karena memang dia bilang kurang tidur lah gitu alasannya ya. Sebenarnya nggak ada kok riwayat tekanan darah tinggi, dia bilang kemarin tuh rendah terus malah dok gitu. Jadi dia bujuk dengan beberapa alasan karena kemarin tuh karena nyiapin berkas dok, jadi tuh tidurnya tuh memang udah larut di atas jam 12 gitu. Nah itu tapi kita akan memberikan edukasi nih bahwa kita nggak bisa karena kita maunya data objektif saat dia datang, nggak bisa pakai yang dulu datanya karena kan setiap orang kondisinya berbeda-beda, banyak faktor yang mempengaruhi itu. Nah setelah itu biasanya kita lakukan anamnesis ke pasiennya atau wawancara medis nih Siva. Anamnesis ini sifatnya untuk mengisi form yang isinya riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit bawaan, contohnya kayak asma. Kalau ada kita buat tuh, misalnya ada riwayat asma udah berapa tahun, ada obat rutin nggak yang dia pegang gitu. Dan kemudian juga ada kelainan cacat fisik itu biasanya ada juga di formnya sih Pak. Misalnya dia pernah operasi nih patah tulang. Nah itu kita buat di regio mana, daerah mana gitu ya. Waktu itu dia ada riwayat operasi atau diurut saja dan lain sebagainya. Jadi riwayat cacat fisik itu kita buat. Ataupun kalau misalnya ada kelainan misalnya nih ya entah di kaki jarinya berlebih atau kurang dan lain sebagainya itu kita buat. Nah paling hanya sebatas itu saja. Jadi memang agak sedikit kalau dari penjelasan dokter Bella tadi sih setelah kita dengar kayaknya agak jauh ya perbedaannya ya, nggak selengkap of all physically pada chassis atau di militer gitu, TNI maupun Polri. Karena memang di puskesmas ini sebagai prevention awal aja ya dok ya, jadi memang nggak terlalu lengkap. Tapi kalau misalnya ada indikasi untuk rujuk, baru dari dokternya akan merujuk untuk medical check up lanjutan. Iya, dan biasanya di puskes jarang sih chassis ya dok ya yang meminta. Jadi biasanya chassis sudah tahu sih dia harus kemana gitu. Oh, udah ada plot-plotnya ya dok ya, udah di plot kemana aja. Kalau di puskesmas sendiri itu kan bisa untuk pemeriksaan ibu-ibu yang udah menikah nih biasanya dok. Banyak sekali digaungkan di puskesmas terkait dengan perilaku hidup sehat, dan ada juga yang Siva pernah dengar nih terkait dengan sadari dan juga IFA tes bagi ibu-ibu yang udah melahirkan atau udah menikah dok. Apakah untuk IFA tes itu juga bisa dilakukan di puskesmas dok? Iya, kalau di puskesmas sebenarnya bisa sih ya, harusnya sebatas IFA ya. Tapi kalau misalnya dari IFA-nya itu ada kecurigaan mengarah ke keganasan atau meragukan lah 50-50 gitu, biasanya kita wajib merujuk sih. Jadi lebih bagus ketahuan lebih cepat ya, deteksi dini lebih cepat daripada keburu lebih lanjut. Gitu. Tapi kalau ditanya bisa, dan itu tadi kalau kita masih macam-macam sih range-nya ya. Kalau kita ada faktor resiko sebaiknya lebih sering ya dok ya, mungkin sekali 3 bulan, sekali 6 bulan. Tapi kalau kayak usia muda, di bawah 40, kemudian juga nggak ada faktor resiko,
perilaku hidup yang baik, misalnya yang sehat gitu ya, masih aman, mungkin boleh 1 kali setahun saja atau 1 kali 2 tahun. Oke, untuk IPA sendiri itu merupakan pemeriksaan dini ya dok untuk mendeteksi kanker serviks permisa. Jadi bisa dilakukan secara gratis ya dok kalau di puskesmas? Iya, gratis. Oke, berarti nggak usah khawatir untuk efek samping dan juga biaya karena sudah gratis ya dok di puskesmas terkait dengan IFA. Nah kalau pada remaja gimana nih dok? Pemeriksaan apa yang bisa dilakukan sendiri misalnya? Biasanya kalau remaja ini masih malu ya dok untuk memeriksa. Kalau misalnya ada benjolan, tadi seperti yang udah disebutkan dokter Bella, biasanya kalau remaja perempuan adanya benjolan di, mohon maaf ya pemirsa, ada di payudara. Nah itu boleh nggak kita melakukan pemeriksaan sendiri terlebih dahulu di rumah, lalu nanti kalau misalnya udah ada kecurigaan baru kita memeriksakan ke puskesmas gitu dok? Ya sebenarnya boleh-boleh aja sih ya, terutama misalnya kita mau pramenstruasi sampai dengan 3 atau 4 hari sebelum mens atau setelah mensnya. Jadi setelah 7 hari ke atas kita coba cek lagi gitu. Nanti mungkin untuk mekanisme pengecekannya juga masyarakat mungkin bisa melihat nanti ya tayangan di YouTube dan lain sebagainya. Di Google juga sudah banyak ada poster-posternya, tapi cari yang sumbernya memang kayak kemenkes.go.id, kita cari sumbernya yang benar gitu ya. Jangan sampai kita salah sumber gitu. Nah, itu sebenarnya gampang dan bisa dilakukan sendiri. Nanti apabila misalnya remaja ini mengetahui ragu lah, ini sebenarnya benjolan, kelenjar atau apa kan nggak paham ya. Nah, itu boleh di vaskes aja dulu, ke puskes aja dulu, nggak usah langsung ke RS karena itu memastikannya dokter di puskesmas juga bisa melakukan pemeriksaan apakah itu kadang-kadang kan cuma kelenjar aja sebenarnya. Bukan suatu benjolan yang mengarah ke kista atau tumor gitu. Oke, baik. Mungkin saya lanjut ke dokter Bella terlebih dahulu ya dok. Tadi kita berbicara terkait dengan perempuan ya dok. Nah kalau masyarakat di rumah ini banyak banget mitos yang ada di masyarakat yang beredar nih di masyarakat kalau misalnya perempuan itu ada tes untuk keperawanan dok. Nah itu apa emang benar dok kalau misalnya emang CASIS itu dilakukan tes keperawanan untuk bagi perempuan yang ingin mendaftar ke TNI ataupun polisi? Jadi kalau untuk di TNI sendiri itu memang ada tahun perubahan pemeriksaan. Zaman saya bergabung 2020 itu masih dilakukan pemeriksaan. Tapi karena saya bergabung di TNI saya sudah menikah, jadi saya tidak diperiksa sama sekali, cuma ditanya sudah berapa punya anak, pakai kontrasepsi apa, gitu-gitu kan, lebih ke arah yang sudah menikah. Tapi kalau memang belum menikah pasti dilakukan pemeriksaan keperawanan saat itu. Tapi sudah ada kebijakan dari atasan, dari pimpinan, ada ST-nya per tahun 2023 atau 2022, saya lupa, itu memang sudah tidak lagi dilakukan pemeriksaan keperawanan. Bahkan dulu untuk anggota TNI yang mau menikah, itu calon istri juga dilakukan pemeriksaan keperawanan. Untuk calon istri? Iya, calon istri. Jadi kalau memang anggota TNI mau menikah, itu mereka berdua harus datang, diperiksa kesehatannya, apa aja yang diperiksa itu ada ST-nya, ada edarannya. Nah, per 2023 sudah tidak dilakukan lagi tes keperawanan. Jadi sekarang lebih concern ke pendidikan atau bagaimana kesehatan sebelum dilakukan pernikahan, pranikah tadi. Jadi lebih dicek bagaimana kesehatan ibu, bagaimana kesehatan maaf di sini bukan ibu ya, masih calon istri ya. Karena nanti akan menjadi seorang ibu, ibunya otomatis harus sehat. Bagaimana keadaannya, apakah ada penyakit penderita sebelum dan setelahnya. Oke, baik dokter. Mungkin akan kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut ini ya dok ya. Oke. Tetap bersama kami di Beranda Ruang Konsultasi.